A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. أيها المؤمن hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelerai, pendingin, penyejuk dalam satu urusan kepada masyarakat. Tiada pernah terputus pergaulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk kota Makkah. Juga partisipasinya beliau Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada saat itu masyarakat sedang sibuk karena bencana banjir yang besar yang turun dari gunung menimpa dan meratakan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rapuh karena umurnya sudah tua, hampir mencapai 6.000 tahun dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam semasa hidupnya. Secara gotong royong perbaikan Ka'bah itu dilaksanakan ayat mukmin dengan sukarela. Setiap penduduk Makkah membantu pekerjaan itu. Tetapi pada saat yang terakhir daripada pembangunan Ka'bah, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam di tempatnya semula, dengan tidak disangka-sangka timbullah percekcokan atau perselisihan. Setiap orang berkeinginan pada saat itu untuk dapat mengangkat dan meletakkan pada tempatnya semula. Setiap orang berkeinginan untuk dapat memindahkan dengan tangannya sendiri. Demikian pula yang lainnya berkeinginan yang sama, sehingga Hajar Aswad menjadi perebutan pada saat itu, sehingga terjadi perselisihan karena kesemuanya menginginkan yang sama dan masing-masing memerlukan atau mengeluarkan alasan-alasan masing-masing, yang pada akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara mereka, percekcokan, perselisihan pendapat antara mereka. Tiba-tiba muncullah Abu Umayyah bin Mughirah dari Banu Makhzum, yaitu orang yang tertua di antara mereka pada saat itu. Ya, sosok seseorang yang sangat dihormati dan dipatuhi. Setelah melihat keadaan seperti itu, ia berkata kepada mereka, serahkanlah putusan kalian ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Sofah ini. Semua yang datang setuju dengan usul itu, tetapi belum dijanjikan bahwa mereka wajib mematuhi keputusan hakim yang bakal muncul itu. Demikianlah akhirnya semua mentaati. Siapa yang mula-mula masuk melalui daripada pintu Sofah, maka dialah sebagai pemutus. Ide yang dicetuskan oleh Abu Umayyah bin Mughirah. Ketika mereka melihat ke arah pintu Sofah, tiba-tiba muncullah sosok baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena izin Allah adalah orang yang pertama memasuki tempat itu, maka mereka berseru, inilah Al-Amin, katanya, melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat menerima putusannya. Mula-mula mereka menceritakan duduk perkaranya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar Nabi Muhammad bersedia menjadi hakim
Nabi Muhammad menerima pengangkatan itu karena berbagai pertimbangan, antara lain pertimbangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Yang pertama, karena permasalahannya adalah memperbaiki rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi kewajiban suci bagi setiap orang Quraisy. Kemudian yang kedua, beliau sendiri dengan paman-pamannya telah ikut mengangkat batu-batu dari gunung untuk bahan perbaikan itu atau perbaikan Ka'bah itu. Ada campur tangan baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, orang banyak telah menaruh kepercayaan atas kemampuannya serta mengharapkan bantuannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, demi mencegah daripada perkelahian yang tiada gunanya yang hanya menghambat daripada pembangunan, maka dia penuhilah permintaan daripada orang-orang pada saat itu yang sedang berseteru untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Dimulailah pekerjaan memindahkan Hajar Aswad itu. Mama Allah yang dirahmati Allah, inilah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meminta kepada setiap kepala suku agar ikut serta merasakan mengangkat dan memindahkan Hajar Aswad pada tempat semula. Cerdasnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dihamparkanlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorban. Kemudian diletakkanlah Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau berkata kepada mereka, saya minta, kata beliau baginda Nabi Muhammad, setiap kepala suku memegang tepi kain ini, menyambut dan mengangkatnya secara bersama-sama. Mereka semua menerima dan sangat menyambut ajakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan perasaan yang amat senang pada saat itu ya mukmin. Selanjutnya mereka bersama-sama mengangkat tepi ujung sorbannya dan mereka kemudian bersama-sama mengangkatnya sampai ke tempat semula. Setelah sampai di tempat semula, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang Hajar Aswad itu dengan dua tangannya, lalu mengangkatnya dan meletakkannya sendiri pada tempatnya semula. Kebijakan, kearifan baginda Nabi Muhammad di dalam mengambil satu sikap, satu keputusan yang sangat bijaksana, yang tidak menyakiti satu hati yang lain dan tidak juga menyinggung daripada perasaan yang lain. Al-fakir radhiyallahu wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.